Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para shaimin dan shaimat yang saya muliakan, wabil khusus DKM yang mengadakan acara yang berbahagia ini. Pada satu kesempatan Umar bin Khattab memberi nasihat kepada pasukan yang akan dikirim dalam satu riwayat ke Romawi. Beliau berkata, ittaqullah, takwalah kamu sekalian kepada Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya bekal yang paling bagus adalah takwa. Itu perintahnya. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah. Dalam Al-Quran pun dalam surat Al-Baqarah tegas begitu. Fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kemudian juga pernah masuk ke masjid, ada orang tuh kelihatannya zikir tapi lehernya ke sana kemari ke sana, ya, yang namanya orang zikir kan ada yang macam-macam. Beliau berkata, takwa itu bukan di leher, tadi goyang-goyang. Kalau harus sampai goyang-goyang. At-taqwa hahuna, takwa itu ada dalam hati. Takwa. Nah, ketakwaan ini merupakan hasil dari semua ibadah. Jadi kalau ibadah benar, maka pasti kita menjadi takwa. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, semua manusia, tidak dikhususkan muslim saja. U'budu, ya ayyuhan nas u'budu, wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu sekalian dan menciptakan orang-orang sebelum kamu sekalian. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Jadi ibadah harus menghasilkan ketakwaan. Secara spesifik, puasa, haji itu harus menghasilkan ketakwaan. Sholat, ya. Hanya yang disebutkan secara langsung puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang mukmin, diwajibkan atas kamu sekalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Orang yang puasanya benar pasti takwa. Tapi haji cuma faman fardha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu kalau dalam haji, orang yang sedang menunaikan ibadah haji tidak boleh rafath, omong kotor, tidak boleh jidal, berdebat, tidak boleh ya hal-hal
tidak boleh fasik, tidak boleh melanggar aturan. Itu ciri-ciri takwa, cirinya. Tapi yang langsung la'allakum tattaqun, puasa. Salat juga harus menghasilkan ketakwaan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa itu, salat itu, sungguhnya salat itu pasti mencegah pelakunya dari fahsya, perbuatan-perbuatan keji, wal munkar, dan pasti menjauhkan yang mungkar. Yang menarik dalam Al-Quran, kata-kata takwa dengan derivasinya dari ittaqullah wa yattaqhi dan seterusnya ada 240 kali disebut. Karena takwa ini inti semua ajaran agama. Agama apa saja yang diturunkan oleh Allah harus menghasilkan ketakwaan. Dan takwa juga merupakan wasiat setiap nabi. Semua nabi menyuruh kepada ketakwaan, ya, yang diutus oleh Allah. Lihat di dalam surat An-Nisa ayat 131 disebutkan, walaqad wassaynal ladzina utul kitab. Kami sudah mewajibkan, mewasiatkan di sini mewajibkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab min qablikum, sebelum kamu sekalian, wa iyyakum, dan juga kamu sekalian. Apa diwajibkannya? Anittaqullah, hendaklah kamu sekalian bertakwa. Perintah. Nah, makna takwa sudah banyak diterangkan, bahwa takwa itu adalah menjauhkan semua larangan Allah dan melaksanakan semua perintah Allah. Itu secara ringkas. Nah, kalau Ibnu Mas'ud mengartikan ketakwaan pada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, beliau menerjemahkan takwa itu artinya ayyuqa fala yu'sah, hendaklah Allah ditaati dan tidak didurhakai, wa yuzkar fala yunsa, selalu diingat dan tidak pernah dilupakan, wa yushkar fala yukfar, selalu disyukuri dan tidak pernah kufur. Itu makna takwa. Langsung kepada nih perintah takwanya, bahwa dalam Al-Quran perintah takwa, perintahnya kalau tadi derivasi kata takwa ada 240, perintah takwa dalam Al-Quran itu sekitar 81 kali. Ada perintah kepada semua manusia, perintah semua manusia disuruh untuk bertakwa. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbukum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, takwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu sekalian. Orang mukmin juga diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Orang mukmin, tadi semua manusia, kemudian sekarang khusus orang mukmin. Bahkan Nabi Muhammad SAW diperintahkan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, dalam surat Al-Ahzab ayat 1, ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin. Takwalah kepada Allah dan jangan mentaati orang-orang kafir. Perintah kepada umatnya sudah jelas, pada nabi-nabi sudah jelas, pada Nabi Nuh, pada Nabi Hud, pada Nabi Soleh, pada Nabi Lut. Nabi-nabi diperintah untuk takwa semuanya.
khusyuk sekali ngajinya bapak-bapak ini. Jangan terlalu khusyuk ngaji itu. Tapi memang ini apa? Kalau dibacakan ayat di majelis seperti di masjid ini, pengaruhnya itu ada turun ketenangan. Jadi tidak ada satu kelompok yang di masjid kemudian dibacakan ayat-ayat, diterangkan, kecuali akan turun ke dalam diri mereka rasa tenang. Nah, makanya pada ngantuk itu saking tenangnya, luar biasa. Kalau ada yang nggak bisa tidur di luar, datang ke pengajian di masjid, insya Allah, nah, bisa ngantuk. Ini istimewa. Ayat Al-Quran begitu, karena Al-Quran itu ternyata panjang pendeknya itu sesuai dengan gelombang otak manusia. Makanya kalau ingin tenang banyak baca Quran, itu sesuai dengan gelombangnya itu. Nah, maka ya selamat menikmati, apalagi di bulan puasa, tidurnya adalah ibadah. Nah, hanya nanti pengajiannya nggak dapat. Perintah takwa cukup banyak tadi 81. Nah sekarang kepada ciri-cirinya, kalau urgensinya sekedarnya saja saya sampaikan. Kalau urgensinya bahwa takwa itu adalah bekal terbaik untuk dunia akhirat. Dunia, bapak-bapak ya, ada ibu-ibunya nggak? Ibu-ibu yang di belakang, kalau ingin naik ya derajatnya di hadapan Allah, di hadapan manusia, ketakwaannya itu. Orang yang banyak zikir, banyak istighfar, dia menjaga keamanan tapi zikirnya luar biasa, nanti Allah ngangkat derajat sampai kepada anak cucu, karena itu ketakwaan anak cucu. Jadi kalau anak cucunya itu ingin lebih hebat dari kita, kita ini harus soleh benar, takwa. Jadi kalau yang sekarang kurang takwa, artinya menghancurkan anak cucu. Banyak lagi dalam Al-Quran. Ini khusus kajian istighfar itu. Nah, dari surat Nuh itu, kalau ingin anak cucunya sehat-sehat, ya harus takwa, harus banyak istighfar, banyak minta ampunan kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nanti apa? Yursilis sama alaikum midora. Pasti Allah akan memberikan hujan yang banyak tapi aman, tidak banjir. Wa yumdidkum bi amwal, akan memberikan harta yang banyak. Wa bani, anak cucu yang sehat. Itu. Jadi kitanya banyak istighfar, banyak zikir, nanti pengaruhnya itu sampai anak. Takwa sebagai bekal terbaik. Yang kedua, bahwa perhatian terhadap takwa itu adalah yang terbaik bagi kita ya, daripada memperhatikan yang lahir, yang kelihatan. Ketika hati, saya memperhatikan Bapak Ibu kita ini nyetir bisa sambil zikir ya, jalan kaki bisa sambil istighfar, sambil sholawat. Ketakwaan itu melaksanakan perintah Allah. Maksud utama dari ibadah itu adalah ketakwaan. Kemudian bahwa kampung kebahagiaan yang terakhir hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Disiapkannya surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu urgensinya. Nah, sekarang kita sifat-sifatnya apa saja? Kita ini takwa atau tidak, lihat pada sifat-sifat kita. Yang pertama, ini kalau karena dalam surat Al-Baqarah itu bapak-bapak hafalnya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Kalau dikalkulasi, kalau secara dikumpulkan, jadi ciri ketakwaan itu ada rukun imannya, ada rukun Islamnya,
dan ada ihsannya. Tiga-tiganya ini ngumpul, itu sebenarnya ciri ketakwaan. Kalau disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, itu ciri orang yang bertakwa. Orang yang percaya kepada kitab-kitab Al-Quran, ya, kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab sebelumnya, itu tanda ketakwaan. Wa yuqimuna shalah, orang-orang yang menegakkan sholat, itu ketakwaan. Jadi kalau kita sedang sholat, itu ketakwaan. Kemudian orang-orang yang mengeluarkan zakat, ketakwaan, cirinya. Jadi iman dan amal-amal soleh. Dalam ayat yang lain, yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada qada dan qadar, semuanya itu beriman, tanda bahwa itu adalah orang yang bertakwa. Termasuk ini yufuna bi ahdihim, yang menepati janji. Menepati janji. Kalau berjanji dia tepati. Termasuk cirinya adalah dalam hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izah lil muttaqin. Termasuknya adalah mengambil pelajaran dari ayat-ayat. Kalau ada ayat-ayat menyuruh kita untuk mentadaburi, kita tadaburi betapa hebatnya kalau kita mentadaburi ayat-ayat itu, luar biasa, nanti menambah keimanan. Dan ciri mukmin itu idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, kalau membacakan ayat itu akan nambah keimanannya. Termasuk memberikan hak. Hak, semua hak, kewajiban. Kalau kita berjanji dalam pekerjaan, ada hak dan kewajiban. Hak kita wajib kita tunaikan, kewajiban kita tunaikan. Kalau di dalam yang terkumpul, nih ciri orang-orang bertakwa yang besar-besar. Tadi kaitan dengan keimanan dengan rukun, ada kaitannya dengan sifat. Kalau di dalam surat Ali Imran disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan Rabbmu dan menuju surga itu, wa jannatin 'arduha samawati wal ard, yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa? Disebutkan ciri-cirinya. Ini Pak. Alladzina yunfiquna fis sarra, orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit. Awal bulan dapat gajian, sedekah. Enggak dapat gajian, tengah bulan, sedekah. Yunfiqun, biasaannya sedekah. Walaupun kecil-kecil tapi rutin. 1000 rutin. Yunfiqun fis sarra wad dharra, dalam kondisi berat juga tetap sedekah. Kondisi berat sedikit. Yang kedua, dalam ayat surat Ali Imran 130, di situ wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Itu puasa beneran, menahan amarah. Jadi mau marah nggak jadi. Itu ciri seorang muttaqin, menahan amarah. Aman dunia ini kalau semuanya mampu menahan amarah, nggak ada yang ribut.
Ciri yang berikutnya wal 'afina 'anil nas. Banyak dan biasa. Ini isimnya isim fa'il tapi punya makna kebiasaan. Kebiasaan memaafkan orang lain. Sifatnya itu adalah memaafkan orang lain. Kemudian berbuat ihsan, kerja profesional, selalu berbuat baik, bermuamalah dengan orang lain baik, apalagi dengan keluarganya pasti akan baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini pernah kejadian ini, bapak-bapak. Dulu ada seorang pejabat pejabat, dia namanya Zainal Abidin bin Ali, punya pembantu. Kalau kata-kata pembantu zaman dulu itu masih banyak budak laki-laki. Zainal Abidin bin Ali kedatangan tamu. Maka budaknya disuruh menyediakan air. Bayang. Ketika menyediakan air, bayangkan, dia kesandung karpet. Kemudian airnya tumpah ke dirinya, sebagian ke tamunya. Kecewa banget, tamu yang harus dihormati kesiram air, mau marah. Siapa tadi, Pak? Zainal Abidin bin Ali mau marah. Ini budaknya dipinter ngaji. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Nahan, kata Zainal Abidin, kadom tuh ghaidhi, saya tahan amarah. Nggak jadi marah. Karena orang yang bagaimanapun marahnya ketika didengarkan ayat itu, dia langsung, wah ini firman Allah, aku menahan amarah. Diteruskan setelah wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Ya, saya maafkan kamu. Udah. Padahal panasnya luar biasa sebenarnya, tamu kehormatan kesiram air, dirinya juga memang nggak sengaja. Wal kadhiminal wal 'afina 'anil nas, ya ana afutu anka, saya maafkan kamu. Masih diteruskan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau begitu saya berbuat ihsan, kamu merdekakan, saya kemerdekakan dari perbudakan, bebas. Itu mukmin ketika mendengarkan ayat langsung, ya ana ahsantu ilaika fa ja'altuka hurran, aku jadikan kamu yang bebas. Itu dalam ayat itu juga, masih dalam surat Ali Imran 134. Kemudian berikutnya, ternyata orang-orang takwa itu bukan berarti tidak pernah bersalah, Pak. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan apabila ini terjerumus ataupun tergelincir pada satu perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau menzolimi dirinya. Jadi tergelincir pada perbuatan keji. Perbuatan keji itu dalam Al-Quran ada fahsya, ada fahisyah.
Kalau fahsya kaitannya dengan omongan-omongan yang kotor, ya, omongan tidak baik. Kalau fahisyah kaitannya dengan perzinahan, termasuk lesbian, homoseks, itu fahisyah. Ada yang pernah tergelincir pada itu, tapi walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya. Menzalimi diri itu bagaimana Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Menzalimi diri itu, kita kan sebagai hamba Allah sudah diberi rezeki yang sangat banyak, diberi kenikmatan luar biasa. Sudah begitu kita tidak takwa, tidak taat kepada Allah, itu kan menzalimi diri. Tidak menunaikan kewajiban, itu menzalimi diri. Au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri. Ya. Ya. Tapi walladzina idza fa'alu fahisyatan au zalamu anfusahum, langsung zakarullah, ketika tergelincir ingat Allah untuk kembali kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'al, sama sekali tidak mengulanginya. Itu ciri muttaqin. Tergelincir. Oke, dulu pernah, tetapi sudahlah, kita kembali kepada Allah, tidak kembali lagi. Manusia ya tidak ada yang maksum kecuali para anbiya. Maka kalau pernah terjadi, masih ada kesempatan banyak untuk istighfar, untuk kembali. Walam yusru ala ma fa'alu. Walladzina idza fa'alu fahishan aw zalamu anfusahum dzakarallah wastaghfaru lidzunubihim. Setelah ingat Allah, minta ampun kepada Allah, tidak terus. Walam yusiru, dan tidak mengulanginya kembali. Ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya, karena mereka tahu. Jadi bukan berarti orang takwa itu nggak pernah salah, bisa salah, tetapi tidak terus menerus dalam kesalahannya. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain ada juga, dalam surat Al-Ma'arij ada, ya, di dalam surat Ibadur Rahman, dalam surat Al-Furqan ada ciri-cirinya. Ada juga di dalam surat Az-Zariyat juga ada. Dalam Az-Zariyat itu cirinya gampang sekali, Bapak, yang berkaitan dengan Ramadan ini. Coba, innalil muttaqin, ya, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga-surga dan mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa-apa yang diberikan oleh Allah oleh Rabb mereka. Itu jannati wa uyun. Akhirina ma atahum rabbuhum kanu qabla dzalika. Mengapa mereka mendapatkan pahala surga dan mata air dan seterusnya tadi? Innahum kanu qabla dzalika. Sini, mereka selalu berbuat ihsan waktu hidup. Ihsan itu profesional, kalau kerja profesional. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kerja profesional, niat, pahala terus mengalir. Niat. Jangan nggak niat. Kalau nggak ada niat, walaupun hebat luar biasa, jadi punya kedudukan tinggi, kalau nggak punya niat, ketika beramal ada niat. Saya niat profesional, saya niat berbuat ihsan di dalam kerjaan saya, dapat pahala terus itu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka waktu hidup di dunia sedikit tidur malamnya, seperti bapak-bapak selama bulan puasa inilah, Masya Allah, tarawihnya emang siangnya tidur, malamnya ini. Wah, itu karena ini tahajudnya luar biasa. Tarawih itu tahajud, ya, tapi setelah pulang bangun jam 2, ya, terus sholat lagi, tahajud lagi, gitu sampai subuh.
Itu ahli surga. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Wa bil asharihum yastaghfirun. Waktu-waktu sahur minta ampun kepada Allah, istighfar. Jadi tolong bapak-bapak yang dekat masjid, kalau dekat masjid, kalau waktu sahur itu jangan nyanyi. Ada yang nyanyi, iya, itu yang di kompleks saya. Ada yang ya Thaibah, ya Allah, ya mengunankan orang, tapi ya jangan nyanyilah. Saat-saat itu yang paling bagus istighfar. Perintahkan istighfar. Ciri ahli surga. Wal mustaghfirina bil ashar. Dalam ayat yang lain, mereka selalu istighfar waktu-waktu sahur itu, menjelang subuh. Tapi bukan sekedar itu kan. Kan qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari yastaghfirun wa fi amwal haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Kemudian pada harta mereka ada bagian yang dikeluarkan untuk zakat. Seperti Bapak Ibu sekalian, zakat dihitung setahun, malah bulan Ramadan itu gaji saya sekian, umpamanya 10 juta ya. Ini bulan sekian, ini semuanya ternyata setahun dapat 120 juta. Artinya sudah sampai nisab. Nisabnya kalau emasnya itu 1 juta 85 juta. Ini kotor. Dikeluarkan 2,5%. 2,5% semua. Kalau 1 juta 25.000. 100 juta kali 100 saja. 25.000 kali 100 itu berapa? 2,5 juta. Iya. Cuma sedikit sekali. Ya. 1 juta tidak sampai ini. Bayar bakso aja kadang-kadang 30.000, 40.000. Ini zakat itu cuma 2,5%. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum, yang diberikan lis-sa'il wal mahrum, diberikan kepada orang-orang miskin yang minta atau miskin yang tidak minta. Itu cirinya jelas sekali. Dari si amalannya bukan sekedar sholat fardu saja, tapi malamnya tahajud, banyak istighfar, banyak bersedekah. Itu ahli surga. Kalau itu insya Allah ya, mereka ini ahli surga. Jadi surga itu disiapkan untuk mereka muttaqin. Makanya sudah ada, karena sudah disiapkan. Jadi kalau ada mengatakan surga belum diciptakan, ya itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran wa'iddat lil muttaqin, sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, sudah ada. Makanya Nabi mendengar, wah, saya mendengar terompahmu ada di surga. Jadi ini Bilal ya, kelihatannya pernah, kok suara terompahmu sudah ada di surga? Karena sudah ada surganya. Apa amalannya diantaranya? Di antara amalannya yang dilakukan itu adalah setiap sholat setelah wudhu, bukan sekedar doa ya, Allahumma rabb hadhihi doa wudhu ya, tapi sholat 2 rakaat namanya sholat tatahur, sholat wudhu. Dia rutin sampai itu Nabi Muhammad sudah mendengarkan ya, sandalnya ini, beliau kedengaran di surga. Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah mau jam 1. Banyak ciri-cirinya. Jadi secara global muttaqun itu adalah ciri-cirinya adalah yang memegang Al-Quran sebagai petunjuk. Itu ciri umum. Hudal lil muttaqin. Kemudian ada ciri-ciri amalan-amalannya. Ada amalan-amalan hati,
ada amalan lahir, ada amalan ucapan. Yang amalan hati, rukun iman semuanya itu amalan hati. Iman dulu amalan hati. Yang lahir seperti mendirikan sholat, ya kalau bersedekah lahir. Yang kemudian ada ucapan, ya ucapan seperti syahadat, kemudian baca istighfar, baca zikir, tilawatul Quran. Itu semuanya ciri-ciri bagi orang-orang yang bertakwa. Secara global ketakwaan, ya, sebagai orang yang berpegang pada petunjuk Al-Quran. Secara rinci diurai di dalam Al-Quran dalam beberapa tempat. Itu saja Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita betul-betul di bulan Ramadan ini menghasilkan ketakwaan sehingga menjadi ahli surga semuanya, bukan sekedar mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, tapi dilepaskan dari siksa api neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya, mungkin ingin ada yang dikonfirmasi. Alhamdulillah, karena perintah takwa ini diperintahkan sama khotib setiap Jumat, jadi insya Allah sudah mengerti semuanya. Dan mudah-mudahan kita mengamalkan, khususnya di bulan Ramadan ini, minta kepada Allah dengan ya menjaga doa. Ketika sore itu isinya bagus sekali. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah, kekuatan iman. Kalau yang kedua, astagfirullah, minta ampun. Kemudian nas'aluka ridhoka wal jannah, meminta kepada Allah keridhoannya dan meminta surganya. Yang keempat, berlindung dari kebencian Allah dan berlindung dari neraka. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Empat itu yang sering diminta menjelang berbuka. Sedangkan kalau menanti Lailatul Qadar, memperbanyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan kita dilepaskan dari siksa api neraka, mendapatkan rahmatnya, dan dimudahkan semua urusan kita baik dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.